Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah dia, ya Tuhan, mengapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta, padahal aku dulu adalah orang yang bisa melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah pun berkata, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kau lupakan itu, dan begitu pula pada hari ini kau pun dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Ustaz Fazal Hasan Syed selaku mudir Ma'had Abu Ubaidah yang saya hormati, dan semoga Allah memberikan keberkahan usia kepada beliau, seluruh mahasiswa, dosen, dan para asatiz yang hadir pada acara Tarhib Ramadan yang kita laksanakan pagi ini, yang semoga Allah juga memberikan keberkahan usia kepada kita semua. Saya berterima kasih untuk diminta memberikan sedikit tausiah dengan tema yang kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya, menjaga kemudi rumah tangga bersama atau dengan Al-Quran. Semoga Allah memberi usia yang berkah kepada kita, sehingga akhirnya dalam Ramadan tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa hidup dan beribadah. Karena terus terang bahwa belum tentu kita bisa hidup dalam Ramadan tahun ini walaupun persiapan sudah kita buat. Karena jadwal kematian kita tidak pernah diberitahukan Allah kepada kita. Jadwal kematian kita itu dirahasiakannya sebagai bahagian dari ujian yang akan diberikannya kepada kita. Karena kalau bahasa Quran, dia menciptakan hidup dan mati hanya untuk sebagai ujian bagi kita, untuk melihat siapa di antara kita yang bisa waspada, dan sehingga akhirnya amal kita dalam kondisi yang paling baik. Saya menemukan banyak orang, termasuk orang tua saya kemarin, ketika beliau sudah dalam rencana untuk melaksanakan ibadah umrah, dan beliau sudah bicara kepada banyak orang bahwa beliau akan merubah total hidupnya karena beliau akan berangkat umrah. Beliau sudah mengurus persiapan-persiapan menuju keberangkatan itu, tapi kemudian Allah berkehendak lain. Allah memanggilnya sebelum dia melaksanakan ibadah umrah. Sama seperti Ramadan ini, bukan tidak mungkin ada kita yang ada di majelis ini yang Allah tidak menghendaki kita hidup di Ramadan tahun ini. Karena dalam catatan Allah, Ramadan terakhir sama kita adalah Ramadan yang kemarin, bukan Ramadan yang sekarang. Tapi kalaupun nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup di Ramadan tahun ini, maka berfikirlah bahwa ini seperti Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena semakin panjang usia kita berjalan, sebenarnya kita tidak sedang berada atau berjalan pada situasi hidup yang akan semakin lama. Kita sedang bergerak menuju satu titik pasti di hadapan Allah, yaitu kematian kita. Dan kita berharap agar Allah memberikan kematian yang baik kepada kita, dan jika bisa kematian sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, apa rencana besar? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Adi Suhara. Ya, apa rencana besar? Saya selalu mengatakan, apa sih sebenarnya rencana besar Allah untuk menempatkan kita di muka bumi?
Kalau mengikut daur yang terjadi bahwa kita bergulir dari ketika Adam diciptakan, kemudian Adam dimasukkan dalam surga, kemudian keluar, kemudian lahirlah anak keturunannya di sini dan kitalah anak keturunannya itu. Kemudian kematian terjadi kepada kita, kemudian kita pergi ke barzakh, kemudian dari barzakh kita pergi ke akhirat, dan di akhirat hanya ada dua ketentuan, surga atau neraka. Maka apa sebenarnya rencana Allah untuk kita? Apa rencana Allah dalam kehidupan dunia untuk kita? Allah menghendaki sebenarnya kita itu harus menjadi mandatarisnya. Allah menghendaki kita menjadi wakilnya di muka bumi. Dan agama yang Dia turunkan kepada kita, Islam ini, adalah agama yang sebenarnya dikehendaki Allah untuk menjadi satu-satunya ajaran yang membuat kita bisa berjalan dalam kehidupan dunia dengan baik, dan tentu saja kita menginginkan kehidupan akhirat dari sini. Ada banyak orang-orang yang bodoh, ada banyak orang-orang yang jahil yang sekarang berani mengatakan bahwa kita tidak perlu bicara agama di sini karena ini wilayah negara. Indonesia ini bukan negara agama. Kenapa saya mengatakan ini orang bodoh? Karena dia melupakan, dan dia sengaja melupakan dirinya bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah negara dan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tumbuh di sini, apapun yang berenang di lautan Indonesia ini, siapapun manusia yang hidup di sini, semua adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini banyak orang di negeri kita yang sanggup untuk mengatakan bahwa ini bukan urusan agama. Ini adalah urusan negara, ini adalah urusan cari makan, ini adalah urusan politik, ini adalah urusan sosial, ini urusan ekonomi, ini urusan budaya, ini urusan berpakaian yang tidak ada hubungannya dengan agama. Anda kalau mau beragama, pergilah ke masjid sana. Anda kalau mau beragama, pergilah ke majelis-majelis ta'lim sana. Kalimat-kalimat yang diungkapkan ini menunjukkan betapa kita sedang berada di satu zaman yang mereka tidak menyukai kita beragama dengan benar. Kita hidup di satu zaman di mana zaman ini orang berlomba-lomba untuk menjadi terhormat dalam kehidupan dunia mereka. Tadi pagi saya memberikan tausiah tentang Ghazul Fikri. Saya bilang dunia ini cuma bisa menawarkan 3 hal, tidak lebih dari itu. Dunia ini hanya bisa menjual 3 hal sama kita dan tidak lebih dari itu. Yang pertama, dunia menawarkan harta dan semua kekayaannya. Yang kedua, dunia menawarkan jabatan dan semua kemuliaan jabatan itu. Dan yang ketiga, dunia menawarkan semua kesenangan hidup kalau kita mau. Tapi jangan lupa, 3 tawaran dunia ini, dunia tidak pernah menghalalkan bahwa tawaran ini hanya bisa diambil oleh orang-orang yang baik saja. Kursi jabatan itu bisa diambil oleh orang jahat, dunia mau. Kalau dunia menawarkan kekayaan, supaya kita butuh kekayaan, dibuatnya 2 hal sama kita, kemiskinan atau perasaan miskin dalam diri kita. Apa yang membuat akhirnya muncul perasaan miskin? Membuat kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita dapat dari dunia. Miskin membuat kita butuh terhadap dunia, sehingga jangan heran kalau ada orang yang membarter agamanya untuk kekayaan. Ada berapa banyak orang Islam sekarang yang rela meninggalkan sholat karena pekerjaannya tidak membenarkan dia sholat. Ada berapa banyak anak-anak muslimah kita yang rela untuk tidak berpakaian muslimah, tidak menutup aurat mereka karena pekerjaan mereka menuntut mereka memamerkan aurat mereka. Mereka barter agama mereka dengan dunia. Kenapa? Karena mereka butuh duit. Supaya kita tetap butuh duit, supaya kita tetap membutuhkan dunia, maka dunia mencoba menjaga, menjauhkan kita dari agama. Hati-hati dengan itu. Sama dengan jabatan. Dunia sekarang tengah menggiring kita untuk melihat orang-orang besar, orang-orang yang punya jabatan itulah orang mulia di tengah kita. Dunia tidak mau atau kemudian menjauhkan kita dari faham bahwa orang-orang yang bisa berangkat isya ke masjid dan subuh ke masjid dalam jamaah, itulah orang-orang mulia kita. Dunia tidak mau kenalkan itu sama kita. Dunia tidak mau mengatakan bahwa orang-orang yang punya persahabatan khusus dengan Al-Quran, yang hatinya adalah Al-Quran, yang penglihatannya adalah Al-Quran, yang telinganya adalah Al-Quran, yang perilakunya adalah Al-Quran, yang hidupnya adalah Al-Quran,
itu bukan orang mulia, itu orang fanatik yang berkemungkinan menjadi teroris di tengah kita. Dunia akan bilang bahwa orang-orang yang dekat agama itu bukan orang mulia, itu orang-orang yang layak diwaspadai. Kalau menginginkan jabatan, tidak perlu Anda harus hafiz Quran dulu. Kalau menginginkan jabatan, tidak perlu Anda harus menjadi seorang yang mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu-ilmu agama. Anda cukup punya duit dan itu dunia. Anda cukup punya popularitas dan itu dunia. Dan dunia akhirnya menjauhkan kita. Apa yang membuat kita akhirnya terpesona dengan dunia ini? Jawabannya sederhana. Pesona itu muncul karena ada nafsu di dalam diri kita. Maka pelajaran kita hari ini adalah pertama, karena saya diminta untuk menyampaikan topik tentang keluarga. Terus terang, tadi host kita menanya kepada saya berapa jumlah anak saya. Saya bilang anak saya 9 orang. Dia terkejut setelah mendengar yang terkecil 3 tahun, yang besarnya baru tamat SMA atau baru tamat dari mana. Saya bilang saya terlambat dari anak yang punya 11 orang tua yang punya anak 11 itu. Saya kalah 2 anak dari dia. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat, dan saya menganggap saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya punya anak banyak. Sehingga nanti di hadapan Allah saya bisa jawab kepada Allah bahwa Tuhan, aku telah ikut apa yang dibilang Nabi-Mu, bahwa aku telah memperbanyak keturunan dan mengajak mereka untuk tunduk kepada-Mu insyaallah. Kenapa? Tahu berapa jumlah orang Islam sekarang di Indonesia? Data per Februari 2015 orang Islam di Indonesia itu 76%. Siapa bilang kita 90%? Siapa bilang kita 87%? Tahun 90 saya ceramah, saya masih mengatakan umat Islam di Indonesia itu 87%. Tapi sekarang saya sangat terkejut ketika kemarin saya membaca sebuah artikel bahwa kita sudah tinggal 76%. Itu lengkap dengan yang KW itu. KW itu artinya ngaku Islam tapi sholat tidak. Ngaku Islam tapi tidak dekat sama agama Allah. Dulu Allahyarham Muhammad Nasir pernah mengatakan, pada saat jumlah umat Islam masih 90%, dia bilang hakikatnya jumlah umat Islam itu cuma 15% saja. Apa yang dimaksud? Jika kita hitung 15% itu adalah orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, maka berapa banyak orang yang sholat 5 waktu sehari semalam tidak putus? Berapa banyak orang yang sholatnya di masjid? Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran? Maka jumlah umat Islam ternyata sangat sedikit di negeri ini. Wajarlah kalau sekarang kita berhadapan dengan fakta bahwa negeri ini mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Sebenarnya sangat terharu ketika ada video anak balita yang berzina, yang kemudian itu dijual belikan dan dipertontonkan kepada orang banyak. Betapa jahatnya orang-orang yang menyuruh anak-anak balita itu berzina dan mempertontonkannya, dan itu anak-anak muslim di Indonesia. Coba lihat keadaan itu. Ada video anak-anak muslim yang mereka berzina di kelas mereka. Di saat mereka berzina, ditonton oleh teman mereka, di-shoot oleh teman mereka, dan kemudian beredar di mana-mana. Apakah hati kita tidak pernah tersentuh untuk melihat bahwa sebenarnya ini adalah kehancuran? Wajar kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang bodoh terhadap agama sekarang. Wajar kalau pemimpin kita tidak pernah takut sama Allah setelah mereka melakukan kezaliman demi kezaliman. Wajar kalau mereka akhirnya mencurigai kesolehan kita dan mengkhawatirkan kesolehan kita berpotensi menciptakan kekerasan. Mereka tidak tertarik untuk kemudian berpikir, Ustadz kita tadi itu salah satu dari Ustadz yang memberikan tausiah penyuluhan anti narkoba. Tapi saya mau tanya, coba carikan sama saya kampung mana di Indonesia ini yang tidak ada lagi orang yang terkena pemakai atau pengedar narkoba. Nyaris semuanya sudah. Apa yang terjadi di negeri kita sebenarnya adalah upaya untuk menghancurkan negeri ini sampai ke rumah-rumah kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk menegakkan Islam bermula dari rumah kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api Allah.
Tahukah kita bahwa akan ada sebuah perjalanan yang melelahkan, yang memisahkan kita dari istri kita, dari anak kita, dari saudara-saudara kita setelah kematian datang. Allah mengingatkan sama kita. Kenapa? Menyedihkan. Neraka itu alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ada malaikat yang tidak pernah punya peri kemanusiaan, karena dia diciptakan tanpa rasa kasih sayang. Dia diciptakan untuk kemudian mengazab siapa saja yang masuk tanpa melihat jenis kelamin kita. Hidup dunia ini sebentar. Menjadi anak dalam rumah tangga itu sebentar. Menjadi ayah dalam rumah tangga itu sebentar. Menjadi istri dalam rumah tangga itu sebentar. Sampai kematian datang. Dari sinilah bersemainya seharusnya anak-anak muslim yang dibutuhkan di negeri ini. Kita kehilangan anak-anak muslim seperti Khalid bin Walid. Kita kehilangan anak-anak muslim seperti Mu'adz bin Jabal. Kita kehilangan anak-anak muslim yang berkarakter atau bermental sahabat-sahabat Rasulullah. Sekarang kita punya anak-anak muslim yang karakternya sudah seperti orang-orang kafir itu. Kita kehilangan anak yang bisa membaca Al-Quran. Kita kehilangan anak yang bertanya kepada orang tuanya, apakah malam ini kita akan tahajud lagi ayah? Apa pelajaran Islam yang akan kami dapat darimu pekan ini? Tidak ada lagi bahasa itu. Saya terus terang, Masya Allah, saya tak bisa bayangkan ada satu dari anak saya atau istri saya yang kemudian harus masuk ke dalam api neraka Allah. Tidak. Qa'anfusakum wa ahlikum nar. Allah sudah ingatkan, jaga ya. Karena dunia ini sebentar. Hari yang kita lalui ini juga sebentar. Map untuk akhirnya bisa membuat kita masuk ke dalam surga Allah itu cuma satu. Tidak bisa. Dunia, duit bisa kita cari dengan cara merampok, duit bisa kita cari dengan cara mencuri, duit bisa kita cari dengan cara korupsi, tapi surga tidak bisa dengan cara merampok, mencuri atau korupsi. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah, doakanlah supaya rezekiku banyak. Apa kata Nabi? Rezekimu itu tergantung dengan banyaknya, kuatnya keimanan, dan rajinnya kau istighfar kepada Allah. Rezekimu tergantung dengan imanmu. Makin kuat imanmu, makin banyak rezekimu. Apa yang dimaksud dengan rezeki di sini? Otak kita sudah dirusak karena kita jarang lagi ikut dalam madrasah yang mengajarkan kita Islam. Rezeki, bayangan kita duit. Kenapa Nabi bilang rezekimu sangat tergantung dengan imanmu? Karena rezeki yang dimaksud itu adalah karunia yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratmu. Nabi tidak bicara sekedar rezeki, tapi keberkahannya sekalian. Ada yang tidak pernah baca Quran dalam setahun terakhir, baca Qurannya Ramadan yang lalu. Itu artinya dia terhalang mendapat rezeki yang baik dari Allah, membaca Al-Quran. Ada yang tidak pernah sanggup bangun malam, tapi Piala Champions tadi malam dia sanggup bangun. Itu artinya dia adalah hamba Allah yang dia terhalang mendapat rezeki untuk bisa sujud setiap malam kepada Allah. Ada yang rumahnya dekat masjid, tapi berat sekali kaki ini melangkah ke masjid. Itu artinya dia tidak bisa mendapatkan rezeki. Rezeki itu bisa, rezeki itu adalah kebiasaan bangun tahajud. Rezeki itu adalah di tengah kesibukan mampu baca Al-Quran. Kabarnya Umar bin Abdul Aziz, presiden Islam itu, satu hari dia tidak, minimal dia harus 1 juz. Sehingga kalau dia sedang sibuk sekali dan dia lihat hari sudah akan berganti dengan hari yang lain, dia akan bilang sama orang-orang, mohon maaf, saya permisi sebentar karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Apa? Dia menyudut dan dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hari ini sang presiden belum membaca Al-Quran. Coba carikan presiden mana di republik ini yang punya waktu itu. Bagaimana kita bisa dapat rezeki presiden yang baik sementara amal kita tidak baik? Bagaimana kita bisa muncul menjadi orang baik? Kita sendiri tahu bahwa sebenarnya seperti apa kebaikan itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah yang mulia, maka saya bilang jangan terjebak pada rezeki cerita duit.
Rezeki itu bukan apa yang kita kumpulkan, tapi setelah kita kumpulkan bisa nggak kita manfaatkan. Kebaikan itu bukan hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tapi kebaikan itu sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan atau mendapatkan ini dengan akhlakul karimah. Oke? Proyek besar Allah di muka bumi sama kita adalah Allah mau kita menjadi mandatarisnya. Allah mau kita jadi khalifah. Tapi sepanjang kita menjadi khalifahnya, Allah mengatakan kepada kita, jangan bergerak atau jangan keluar dari kenyataan kalian ini cuma hamba-Ku. Kalau bahasa yang lebih bebas, kalian ini budakku semua. Yang namanya budak bisa jadi pesuruh Allah. Apa saja mau Allah kerjakan. Kita tidak punya kemerdekaan atas apa yang ada dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tapi perbudakan Allah itu membuat kita bahagia, membuat kita merdeka dari makhluk. Budaknya Allah itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Itu yang dibilang Said Qutb ketika dia ditawari untuk merdeka. Dia ditawari untuk keluar dari penjara, bahkan ditawari jabatan Kementerian Wakaf. Apa kata dia? Tidak. Telunjuk yang kugunakan untuk mengatakan atau menunjukkan isyarat dalam salatku, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak akan aku gunakan untuk memegang pena dan kemudian menghancurkan keyakinan itu. Tidak. Ketika ada orang yang mengajari dia untuk mengatakan syahadat atau mengucapkan kalimat syahadat, lantas kemudian pada saat dia mau digantung, dia bilang sama orang itu, Ustaz, jangan kau ajarin aku kalimat yang karena kalimat itulah aku digantung. Karena mempertahankan kalimat itulah aku digantung. Sementara kau bisa makan roti dengan enak di sana karena kau telah jual kalimat itu. Ini harga diri seorang mukmin. Dia jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Cobalah lihat saudara-saudara kita yang mereka menghargakan rendah usia hidup mereka untuk dunia. Mereka meninggalkan kewajiban dan ketundukan mereka kepada Allah hanya karena dunia mereka. Di saat mereka diuji dengan jabatan, mereka kehilangan kemanisan ibadah. Di saat mereka diuji dengan kekayaan, mereka kehilangan kemanisan hubungannya dengan kita. Ya Allah, saya sengaja memaparkan ini semua untuk akhirnya saya mau sampaikan apa yang harus kita benahi di Ramadan nanti. Proyek besar ini, dan untuk proyek besar ini Allah menjanjikan satu harga diri kita. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang telah menjual dirinya kepada Allah, dia cuma mau satu, ridha Allah. Apa yang dimaksud dengan menjual diri ini? Tidak lagi membenarkan nafsu berkuasa atas diri kita sendiri. Ramadan itu nanti sebenarnya adalah bulan di mana Allah seakan-akan bilang sama kita, sebab-sebab yang paling utama bisa menggelincirkan kita dari ketundukan kepada Allah adalah nafsu kita sendiri. Dan Allah mau, dia sudah buat schedule untuk kita 30 hari atau 29 hari. Sepanjang Ramadan kalian harus ikut mauku. Tinggalkan mau kalian. Dulu orang tua kalian Adam tergelincir dan dia terjebak keluar dari surga karena dia melaksanakan apa yang mau dia, walaupun setan menggoda dia. Hari ini di Ramadan, setan aku belenggu. Mari kita buktikan face to face. Kau berhadapan dengan, supaya kau jangan menuduh iblis nanti, supaya kau jangan menuduh setan nanti. Siapa sebenarnya paling tidak mau tunduk kepadaku? Ramadan itu bulan di mana kita tidak membenarkan nafsu kita ikuti. Schedule dimulai dari setiap malam. Coba, sahur itu sebenarnya adalah latihan yang Allah ajarkan supaya kita punya kebiasaan bangun malam itu. Jadi bukan persoalan makan sahur atau tidak makan sahur. Tapi sebulan itu Allah melatih kita supaya kita punya kebiasaan bangun malam. Sahurlah, karena semua sahur itu berkah. Bukankah Allah memuji orang-orang yang istighfar di waktu sahur? Lantas kenapa kita tidak istighfar di saat semua waktu dalam hidup kita ada dosa? Di mata kita ada dosa, di telinga kita ada dosa,
Di mulut kita ada sebab dosa, di kemaluan kita ada dosa, di tangan kaki kita ada sebab berdosa. Kenapa kita tidak punya waktu minta ampun kepada pemilik semesta raya yang sudah mengingatkan, jika kalian tidak minta ampun maka bagiku hanya ada azab yang pedih untuk kalian. Coba bayangkan, waktu sahur adalah waktu Allah sengaja. Kenapa? Karena kekuatan energi besar itu akan diberikan kepada seorang mukmin di saat dia sendiri dengan Tuhannya. Dan waktu yang paling Allah sukai kita menyendiri dengan Allah itu adalah di waktu sahur dan pada waktu kita sedang melaksanakan salat. Tolong pahamin itu. Puasa, Allah tidak mengatakan bahwa seakan-akan satu hari dari subuh sampai maghrib kita puasa. Itu sebenarnya cara Allah untuk mengingatkan sama kita. Ini ada makanan, ini ada makanan, itu ada makanan. Mengingatkan, jangan kau datangi yang tidak halal. Jangan kau kerjakan yang tidak boleh. Nanti begitu lepas maghrib kau bisa makan apa yang kau mau. Seakan-akan Allah bicara, bersabarlah atas dunia ini, karena aku punya kebahagiaan yang pasti akan membuat nafsumu tenang, yaitu surga. Dan di surga nanti ada yang halal untukmu, yang kau tidak bisa membayangkan seperti apa kenikmatannya. Nabi pernah membuat contoh, jika kau angkat telunjukmu, kau celupkan ke dalam lautan, dan kau angkat lagi, dan air yang tersisa di tanganmu itulah kesenangan dunia, sementara lautan itu adalah kesenangan akhirat atau kesenangan surga. Jadi sabar ya. Puasa itu seakan-akan begitu, sabar ya. Apapun yang dilarang, terimalah itu sebagai satu hal, karena aku sudah mempersiapkan hidangan lezat untukmu. Makanya coba dengar hadis Nabi itu, buka puasa itu ada dua kesenangan bagi orang mukmin. Kesenangan pertama karena dia berbuka puasa, Allah memberikan hidangan pembukaan. Kesenangan kedua, Allah menjanjikan dia bisa bertemu Allah nanti di surga. Ini filosofi-filosofi yang bisa kita rasakan. Cuma di negeri kita ini kita mengalami kesulitan. Kita tidak bisa berpuasa dengan baik. Mereka tidak suka kita berpuasa sebagaimana seorang mukmin berpuasa. Mereka mau kita puasa seperti mau mereka. Mereka mau menjebak kita dalam budaya-budaya yang menjauhkan kita dari apa tujuan puasa, seperti yang dibilang tadi, menjadi hamba bertakwa. Mereka mau rumah kita sepi dari Quran. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Saya memperhatikan, saya membaca banyak hal. Ternyata sahabat di samping saum Sa'ban, mereka itu memperbanyak tilawatul Quran di bulan Sa'ban. Jadi begitu mereka dekat Ramadan, maka mereka menyediakan semua waktu mereka dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu map, dia peta jalan. Dia semacam GPS di mobil kita. Jangan takut tidak pernah datang ke Medan. Kalau ada GPS tinggal masukkan alamat, maka onkan GPS, maka dia akan berbicara belok kanan 200 meter di depan ada tekongan, maka mutar balik dan sebagainya. Kalau kita mau masuk surga, maka hanya ada satu peta jalan menuju surga, Al-Quran. Bagaimana para sahabat pertama sekali membaca Al-Quran? Maka terus terang, semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah tidak memberikan azab kepada kita karena kebodohan para pemimpin kita ketika mempergelarkan bacaan Al-Quran di malam Isra Mi'raj dengan langgam Jawa kemarin. Dan semoga Allah mengampuni si pembaca Quran dan membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya terus terang, saya juga sedih sekali ketika kemarin saya melihat satu video orang membaca selawat pakai lobe, pakai sarung, pakai baju koko, tapi dengan gaya nada goyang sesar, dengan joget yang jauh lebih buruk dari si sesar joget. Sampai saya bilang, ya Allah, janganlah kau timpakan azab kepada kami di saat umat ini sebahagian sudah berani terang-terangan menginjak-injak sunnah Nabi, di saat umat ini secara terang-terangan berani meninggalkan agama,
Janganlah kau timpakan azab kepada kami. Kenapa? Karena itu bahagian dari kelemahan kita sebenarnya. Hari ini kita tidak punya apa-apa. Kita bisa nonton televisi, tapi kita tidak bisa atur acara televisi karena kita tidak punya itu. Kita cuma bisa buat majelis taklim seperti ini. Bahkan majelis taklim kita juga sudah dirusak. Kemarin di sebuah masjid saya bilang sama anak-anak remaja itu, tolonglah ya, saya tahu karena kalian bodoh, karena tahu kalian jahil, karena kalian tidak tahu ilmunya. Kenapa kalian menyanyi di dalam masjid? Bukankah Rasulullah melarang kita menyanyi di dalam masjid? Saya tahu karena kalian tidak diajari lagi. Maka saya sampaikan hari ini, saya tidak marah sama kalian. Saya sampaikan, jangan kalian ulang lagi nyanyian itu. Maka sebenarnya menjadi muslim hari ini tidak hanya menjadi orang Islam biasa. Kita harus menjadi dai bagi umat ini. Wahai orang tua, jadilah kalian guru bagi anak-anak kalian di rumah kalian. Jangan mengatakan anakku masih kecil. Karena orang-orang salafus saleh, mereka adalah orang yang punya waktu. Sehingga banyak sekali anak-anak dari salafus saleh itu yang mereka sudah menghafaz Quran di bawah usia 10 tahun. Kenapa? Karena bagi mereka anak itu adalah zuriat yang harus lebih baik dari mereka, dan bisa mendoakan mereka, dan bisa menjadi prajurit Islam, jundullah, tentaranya Allah. Karena beberapa waktu ke depan kita membutuhkan orang-orang yang kuat imannya, dan mereka itu menjadi orang yang kemudian membela agama di saat masa fitnah tidak akan semakin mudah, sampai akhirnya datang ketentuan Allah nanti. Maka wahai orang tua, sambutlah Ramadan ini dengan cintamu kepada Allah. Sambutlah Ramadan ini dengan sebuah ikrar, sebuah tekad dalam hatimu, dalam dirimu, bahwa aku akan mensetir kemudi rumah tanggaku ini mengikut arah yang jalur yang benar sebagaimana Allah memintanya. Apa itu? Ada sepasang. Itu adalah, kalau bahasa saya ada buku yang saya kurang puas dengan tulisan saya di situ dulu, renungan dari Mihrab Maya. Ada satu tulisan saya tulis di situ bahwa bukalah pintu dan jendela rumahmu, jangan biarkan dia tertutup. Karena jika kau seorang mukmin yang sudah menghidupkan amalia surga di sana, maka biarlah aura surga itu keluar dari rumahmu. Jangan kita mengisolasi diri. Bisakah kita punya waktu mengajak anak-anak tetangga kita di saat dia libur untuk membaca, minimal belajar membaca Fatihah dengan benar. Marilah kita belajar seperti Rasul yang dia tidak punya waktu istirahat dalam berdakwah. Dia tidak punya waktu istirahat. Ketika orang mencacinya dia tidak berhenti, ketika orang menghinanya dia tidak peduli. Bahkan ketika orang mau membunuhnya, dia bertanya kepada Allah dalam doa, ila man takillu, kau taruh mana aku ya Allah? Kepada orang yang jauh yang kemudian aku tidak kenal, dan mereka tidak kenal kepadaku, mereka memusuhiku, mereka memerangiku, mereka menyakitiku. Selama kau ridho sama aku tidak peduli. Makanya jangan sia-siakan kesakitan kita membesarkan anak-anak kita di rumah. Karena tingkah anak-anak itu membutuhkan kesabaran luar biasa. Kenapa tidak kita langsung saja untuk kemudian mengajak mereka tunduk kepada Allah, mengajak mereka mencintai Allah dan Rasulnya, mengajak mereka menghidupkan Al-Quran di rumah kita, di saat mana Al-Quran ini sudah semakin asing di masyarakat kita. Yuk, kita bisa menyatakan dalam diri kita bahwa waktu Al-Quran atau bahwa rumah kami hari ini atau di Ramadan ini adalah rumah Quran. Anak-anak kami adalah anak-anak yang bersama Quran. Kita bangunkan cinta. Ketika dulu anak-anak memegang mushaf dengan cara, ketika dulu anak-anak selesai membaca Al-Quran maka mereka menciumnya. Mana anak-anak yang seperti itu hari ini? Mana mereka yang mencintai Al-Quran? Kenapa tidak ada? Jawabannya sederhana, karena kita tidak mencintai Al-Quran. Kita tidak membacanya di rumah kita. Suara kita hanya suara marah, suara televisi dan sebagainya. Tapi suara Al-Quran dari bibir kita tidak keluar, karena mereka hanya menunggu contoh dari kita. Kita bisa ingatkan kesabaran terhadap dunia seperti tadi itu. Jemaah yang mulia,
Tidak harus menjadi seorang hafiz Quran jika kita menginginkan anak kita menjadi hafiz Quran. Ada seorang ibu tua diceritakan yang selalu berdoa agar anaknya bisa menjadi hafiz Quran. Sampai dia meninggal dunia, dan waktu dia meninggal anaknya berusia 60 tahun. Anak itu belum menjadi hafiz Quran. Tapi setelah dia meninggal, anak itu mulai membaca dan menghafal Quran. Maka dia menjadi seorang penghafaz Quran di atas usia 60 tahun. Tidak ada masalah. Quran ini cocok untuk semua usia. Cuma masalahnya, adakah kita berdoa kepada Allah, ya Tuhan, jadikanlah anak-anakku anak yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami keluarga yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah kami yang membacanya, yang menghidupkannya, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bisa menyebarkan Al-Quran. Adakah itu kita hidupkan? Adakah itu lovely gift? Ketika anak kita ulang tahun, maka kita memberikan itu sebagai hadiah. Karena ibu dan ayahmu menginginkan kau menjadi orang yang biasa membaca Al-Quran. Ayo, semua yang hilang ini kita bangunkan kembali. Kita tidak usah sombong untuk mengatakan bahwa sudahlah, kita tidak usah diajari. Tidak, semua kita masih layak untuk diajari, karena kita akan tersesat di saat kita tidak lagi butuh panduan dalam hidup kita. Dan panduan itu adalah Al-Quran. Allah mengatakan kalau kita jauh dari Quran, Allah bangkitkan kita buta. Bima hasyatani a'ma. Kenapa kami buta sekarang, ya Allah? Sedihnya di mahsyar itu buta, ya. Nabi menceritakan mahsyar itu, jangan kau bayangkan dia rata. Tanahnya penuh dengan bebatuan yang berduri, dengan rumput, atau satu ada tumbuhan di mahsyar, tumbuhan yang berduri. Sementara tanah mahsyar itu penuh dengan bebatuan yang runcing. Satu kali Nabi mengatakan ada orang yang bangkit ke mahsyar dengan wajahnya jadi kaki. Coba bayangkan, kalau kaki ini jalan di atas batu dan duri, dia akan berdarah. Ini wajahnya jadi kaki. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana bisa wajahnya? Apa sulitnya bagi Allah yang telah menciptakan kalian bisa berjalan dengan kaki kalian? Maka tidak sulit bagi Dia untuk merubah fungsi kaki itu pada wajah kalian. Dan itu artinya Allah mempermalukan kita, menghinakan kita, tidak mau melihat wajah kita, dan membenamkan wajah itu ke bumi mahsyar. Ya Allah, ada pula yang buta. Dunia dia bisa lihat semua, di akhirat Allah tidak kasih. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada peringatan sama kalian, aku bilang jangan kalian kerjakan. Dulu ada Al-Quran sama kalian, tapi kalian tidak membacanya, kalian tidak mengamalkannya, kalian tidak bersahabat dengan Al-Quran. Rumah-rumah orang mukmin, kata Nabi, itu dilihat oleh penghuni langit, itu akan terang ketika dibaca Al-Quran di dalamnya. Jangan mengira hebat rumah kita kalau besar, tak ada gunanya. Rumah besar itu kita tinggalkan. Makanya jamaah yang mulia, persahabatan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, membacanya. Bacalah Al-Quran dengan semangat kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini kalah dari yang punya matahari, punya bulan, punya bintang, punya langit, punya planet, punya galaksi, yang punya semua itu. Bacalah dia seakan-akan dia turun untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Bacalah seakan-akan dia bicara dan menegur kita secara langsung. Ulaika humul muflihun. Ya Allah, jadikanlah aku bahagian dari orang yang beruntung itu. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan di mana kita sebenarnya merasa kita bersyukur karena ada 7 miliar lebih penduduk bumi, sekitar 1,2 sampai 1,5 saja dikasih karunia bisa menjadi muslim. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan Allah ketika menciptakan roh, maka dia genggam roh itu. Allah Maha Suci Allah dari cara saya. Allah tidak sama dengan saya menggenggam itu. Dia angkat roh itu, dan kemudian dia katakan kepada
dirinya sendiri waktu itu, karena tidak ada yang mendengarkan, artinya belum ada peristiwa, tapi dia khabarkan sama kita bahwa yang dalam genggamanku ini semuanya penghuni surga dan aku tidak peduli apa amal mereka. Terus diangkat Allah lagi, bahwa yang dalam genggamanku ini semuanya penghuni neraka dan aku tidak peduli apapun amal mereka. Saya dulu baca hadis ini ngeri. Sekarang saya memahami sepertinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan seperti itulah keadaan. Apa tanda kita di genggaman yang Allah mengatakan bahwa mereka ini semuanya penghuni surga dan aku tidak peduli amal mereka? Sepertinya kita sedang berada di posisi yang itu. Apa tandanya? Kita muslim. Kita muslim. Coba bayangkan kalau kemarin kita lahir bukan dari rahim orang tua yang muslim. Bukankah menjadi muslim ini karunia dari Allah? Bukankah ini kebahagiaan luar biasa? Bahwa Allah telah memilih kita menjadi muslim, dan itu artinya kita sudah berada di jalan yang benar untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Sebaik apapun seorang yang tidak muslim, dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Itu akidah kita. Sebaik apapun. Tidak ada bahasa bahwa mereka juga tidak. Aku pernah minta kepada Allah agar aku minta ampun atas ibuku. Apa? Aku ditolak, kata Nabi. Aku minta untuk berziarah ke kubur ibuku, maka aku diizinkan untuk berziarah ke kubur ibuku. Kita muslim, orang tua kita kafir, kita berdoa, ya Tuhan ampuni orang tua. Enggak ada urusan, Allah tidak mau ampuni. Kenapa? Bagaimana kau mintakan keampunan kepadaku sementara dia mengatakan ada Tuhan selain aku? Tidak. Dia bermaksiat kepadaku. Dia mengatakan ada Tuhan, dia minta kepada Tuhan selain aku. Lantas kemudian dia minta ampun kepadaku. Apa urusanku? Kalau mau, aku Tuhannya, dan tidak ada Tuhan yang lain. Bersyukurlah dan ingatkan kesyukuran ini. Makanya wajar kalau para nabi mengingatkan kepada anak mereka, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian Islam. Kenapa? Ini tanda kita sudah berada di jalan yang benar. Kedua, supaya kita tetap berada pada jalan yang benar menuju surga Allah, pegang guidance, panduan yang sudah Allah kasih. Apa itu? Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu jalan kalau kita tidak baca peta jalan itu? Itu pertama. Kedua, bersahabat dengan Al-Quran itu adalah dengan mentadaburinya. Saya kemarin mentadaburi sebuah ayat. Idza arada an nuhlikal qura, jika Allah ingin menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, maka Allah suruhlah para pembesar negeri itu, pemimpinnya, ulamanya, pengusahanya, untuk kemudian mereka itu mentaat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka fasik. Saya baca ini nangis saya. Kayaknya Indonesia sedang di sini posisinya. Allah suruh pemimpin kita untuk taat kepada Allah, tapi mereka begitu sombongnya untuk menunjukkan bahwa tanpa taat kepada Allah mereka bisa hidup. Dan kesombongan yang paling puncak adalah ketika mereka mempermalukan diri mereka sendiri atau mempermalukan ayat-ayat Allah di istana. Itu bagi saya, ya Allah ampuni kami, ya Allah jangan sampai terjadi azab ini. Fahaqqa 'alaihil qaul, maka berlakulah ketetapan yang pasti. Apa itu? Kami akan hancurkan mereka sehancur-hancur. Allah tidak peduli. Di rumah kita jangan berharap ada anak soleh cuma karena sebab harapan saja. Harus ada kerja. Yang ketiga, setelah tadabbur kita mentahfiz. Tahfiz itu bisa dimaknakan memeliharanya, menghidupkannya, merawatnya. Kalau ada orang mengatakan nggak perlu menghafaz Quran karena sekarang sudah adanya apapun ayat Quran tinggal pakai iPad saja, kita sudah bisa search mau cari ayat mana, surat berapa, ayat berapa, tidak ada sulitnya. Jadi nggak perlu menghafal Quran. Itu pernyataan dari orang yang sangat berani dan menunjukkan orang bodoh yang sangat berani berbicara menurut saya. Kenapa? Karena dia pikir Al-Quran atau keimanan hanya persoalan di otak saja. Keimanan itu persoalan di hati.
dan Quran dihafal itu untuk kemudian tersimpan dalam hati kita. Kalau dia sudah ada di sana, ciri bahwa kita menghafaz dengan benar itu akan kelihatan pada perilaku kita. Lalu yang terakhir mentatbik. Tatbik itu apa? Menerapkan. Berat menerapkan Quran itu bukan mudah. Ibadur rahman alladziina la yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang yang tidak pernah berjalan angkuh di muka bumi. Kadang-kadang ada pangkat sedikit. Umar bin Khattab saja masih kena penyakit itu. Satu hari dia pernah lari ke balik tembok dan berteriak, "Bah!" Kau pikir kau siapa, Umar? Seorang sahabat yang mengikuti Umar mendengarkan kalimat itu. Jangan mentang-mentang kau jadi khalifah ya Umar, lantas kau merasa mangka. Rupanya di waktu jalan itu muncul perasaan bahwa wah, aku khalifah sekarang. Lihatlah Umar. Untuk menerapkan ini butuh perawatan terus-menerus. Maka pahamkah kita apa kata Quran tugas kita di rumah? Tugas suami terhadap istrinya, tugas istri terhadap suaminya, tugas orang tua terhadap anaknya. Pahamkah kita apa tugas seorang mukmin pada Ramadan? Apa tugas orang tua dalam Ramadan di rumahnya terhadap anak, istri dan semua isi keluarganya? Jadilah keluarga yang seperti dirindukan. Jadilah keluarga yang menakutkan Raja Ghassan waktu itu. Dia kirim orang ke Madinah. Maka orang yang di Madinah itu menemukan dua hal. Pertama, kita tidak akan pernah bisa menghancurkan mereka. Pertama, karena mereka adalah orang yang sangat taat kepada pemimpin mereka. Ketika ada takbir azan, mereka bergegas. Dan tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang munafik, atau orang-orang lemah, atau orang-orang yang sedang terhalang untuk berangkat ke masjid. Malam hari, bilik-bilik rumah mereka terdengar isak tangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hidupkan, jayalah kita dunia dan akhirat. Saya mohon maaf, saya agak emosional menyampaikan topik ini hari ini. Kita terus terang, memang sekarang saya sedang sangat emosional itu sebenarnya. Saya berharap semuanya, semoga kita, jika kita ada anak, ada istri, ada suami di rumah, mulailah untuk berwasiat. Berwasiat untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah seorang mukmin yang tidak hanya sekedar jadi orang lain. Karena hari ini semua orang mukmin itu adalah dai dan prajuritnya Allah, dibutuhkan untuk menegakkan Islam. Kita harus lebih berani dari orang-orang jahat itu menunjukkan kebaikan kita. Kenapa mereka berani mencampakkan aurat mereka, sementara kita masih sungkan untuk menunjukkan aurat kita, menutupi aurat kita? Kenapa mereka berani masuk ke kelab-kelab tanpa rasa malu, sementara kita pergi ke masjid malu? Kenapa mereka berani untuk membuka chatting apa saja di semua tempat, sementara kita tidak berani membaca Al-Quran di semua tempat kebaikan? Bukankah kita dai? Bukankah kita orang yang seharusnya menunjukkan kebaikan itu? Tapi tentu dengan cara-cara yang Allah itu. Nanti kalau masa ibu di rumah, anak ibu sedang menghafaz Quran, bilang, "Mi, tolonglah murojaah nih, hentikan masanya." Karena jauh lebih baik mendengarkan itu ketimbang makan. Makan masih bisa ditunda. Itu diceritakan oleh seorang laki-laki yang punya 4 anak hafiz Quran dan istrinya lah guru anaknya. Yang kalau bahasa artikel yang pernah saya baca, ya, dia punya kesabaran lebih dari 1000 laki-laki. Coba bayangkan kalau kita ngajari anak membaca, datang ke Maru anak membaca, kita akan, dia sampai tengah malam pun masih mau membaca. Saya punya anak begitu, jam 1 malam masih belajar matematika, sampai dia bilang, "Sudahlah, tidurlah, besok lagi." Artinya apa? Kita mulai tidak sabar menghadapi keseriusan dan kesungguhannya. Cobalah belajar sabar. Sama seperti bersabarlah dengan janji Allah terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita, dan jika kita tidak bertemu lagi, semoga Allah pertemuan kita dalam surga satu hari kelak dengan izinnya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.